Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini kita boleh ada lagi itu semua karena Tuhan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing di hari ini, kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sepanjang malam ini Engkau telah menjaga, melindungi kami pagi hari ini. Kami boleh buka mata dan kami dalam keadaan sehat, itu semua karena Tuhan. Ketika kami membuka mata, itu berarti ada kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami memperbaiki diri kami dari hari lepas hari. Bapa di sorga, kami berdoa, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa hikmat roh bijaksana Tuhan berikan bagi kami dalam memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudara, di pagi ini kita akan mendengar renungan dengan judul Teladan Doa dari Tuhan Yesus. Teladan doa dari Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Lukas 22 ayat 39 mengisahkan tentang bagaimana Yesus mempunyai kebiasaan pergi keluar kota menuju Bukit Zaitun. Di sana bukan dia pergi untuk bermain-main atau melakukan aktivitas yang tidak penting, tetapi dia pergi. Alkitab mengatakan bahwa sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Dia pergi ke sana untuk berdoa, dan itu dilakukan setiap hari dan merupakan rutinitas dari Tuhan Yesus dalam hidupnya ketika masih ada di muka bumi ini. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Bapa saat pagi masih gelap. Baginya, Bapa yang di surga adalah segalanya. Kita melihat bahwa keintiman dengan Bapa inilah yang menjadi kekuatan dalam pelayanan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Alkitab mengatakan bahwa dia membatasi dirinya sebagai manusia. Sebagai manusia dia menyadari sungguh bahwa dia membutuhkan Bapa. Alkitab tidak pernah mencatat Yesus merasa bosan atau jemu ketika dia berdoa, saudara. Justru dia begitu teguh menjalankan waktu-waktu tetapnya dengan doa, saudara. Dia selalu ingin ketemu dengan Bapanya di dalam doa. Saudara, berbicara kepada Bapanya melalui doa. Dan ini bukanlah sekedar suatu rutinitas biasa atau kebiasaan biasa bagi Yesus, melainkan ini merupakan suatu kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Bapa, memandang wajahnya, memahami kehendak Bapa di surga. Aku hidup oleh Bapa, kata Yesus dalam Yohanes 6 ayat 57. Saudara yang terkasih, ketika kita merindukan orang yang kita kasihi, berarti kita ingin selalu berkomunikasi dengan dia. Baik melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui telepon. Kita ingin dengar kabarnya. Karena kita merindukan dia, saudara. Saudara, saat berada di Yerusalem, Tuhan Yesus biasa pergi berdoa di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun. Kata biasa menunjukkan ini merupakan satu keteraturan berdoa di situ. Di tempat itu pula dia sering berkumpul dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat disiplin dalam hal waktu berdoa. Ia berdoa secara teratur di pagi hari guna mempersiapkan hati dan mempertajam kepekaannya terhadap kehendak Bapa. Saudara, ketika kita melihat orang-orang percaya, tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalam Alkitab, kita melihat bahwa mereka juga memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Kita melihat Daud di dalam Mazmur 57 ayat 9.
Dia mengatakan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ini merupakan satu kerinduan daripada Daud untuk mau menyembah Allahnya, mau menyenangkan hati Allahnya di waktu pagi. Dia ingin membangunkan fajar, dia ingin memuji Allahnya. Dan ini seperti biasa yang dilakukan juga oleh Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11b mengatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Inilah kekuatan Daniel, saudara, dan juga merupakan kekuatan daripada Daud. Kekuatan daripada Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan Bapa di dalam doa. Ketika dia bisa bercengkrama, bisa bercakap-cakap dengan Bapa. Saudara, itu berarti bahwa mereka menganggap sesuatu hal, yaitu doa ini penting dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, ketika orang-orang percaya dalam Alkitab, mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan di saat mereka tidak mengalami kesulitan, mereka selalu datang kepada Tuhan melalui doa. Saudara, di dalam kitab Daniel mengisahkan tentang Darius melarang seluruh rakyatnya menyembah apapun selain kepadanya. Siapapun yang melanggar titah raja itu akan menanggung akibatnya. Namun Daniel memiliki keberanian. Dia berkata tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi dia. Dan kekuatan yang didapat itu, ya melalui doa itu. Ketika kita datang kepada Tuhan melalui doa, menandakan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat banyak hal. Kehidupan Daniel menjadi kesaksian karena dia sangat dekat dengan Allah melalui jam-jam doanya. Kehidupan Tuhan Yesus ketika menghadapi kematiannya di atas kayu salib, dia juga datang kepada Bapa melalui doa, dan Bapa memberikan kekuatan bagi dia untuk melewati semuanya. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah dengan kita? Bagaimana kehidupan doa kita, saudara? Apakah kehidupan doa kita sementara baik-baik saja? Atau kita sudah mulai jenuh? Kita sudah mulai putus asa, mungkin karena doa pergumulan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, melalui teladan doa dari Tuhan Yesus ini, kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus menjadikan doa sebagai satu kebutuhan yang utama. Bukan karena dia membutuhkan sesuatu, tapi karena hatinya melekat kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, kerinduannya yang paling dalam. Kita akan melakukan hal yang sama ketika kita memiliki kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Allah kita yang kita sembah. Tuhan Yesus menolong kita untuk kita berdoa secara teratur dan disiplin, karena berdoa teratur dan disiplin adalah kunci memiliki hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Melewati hari ini maupun hari-hari yang akan datang, mungkin ada banyak tantangan, persoalan yang akan kita hadapi. Tapi melalui doa yang kita lakukan secara teratur dan disiplin, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani hari ini. Dan kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan, dan kita juga akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi ini kami boleh belajar dari teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana bisa berdoa secara teratur, karena memiliki kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Bapa di surga. Taruh kerinduan ini juga dalam hati kami masing-masing, supaya kami memiliki kerinduan yang dalam untuk datang ketemu dengan Tuhan melalui doa. Hal berdoa bukan merupakan satu rutinitas bagi kami, tapi merupakan satu gaya hidup bagi kami, karena kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan.
Kami butuh Engkau Tuhan setiap waktu, setiap saat. Karena itu Tuhan, taruh kerinduan yang dalam di hati kami untuk kami selalu datang kepadamu melalui doa. Tolong kami, pulihkan kehidupan doa kami, dan di waktu-waktu yang akan datang, kami mau supaya kehidupan doa kami semakin hari semakin lebih baik. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mendengar renungan di pagi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.